Anak bahasa itu anak buangan yang gak keterima di IPA, yang gak keterima di PS. Next guys, aku akan mendengarkan voice note dari teman-teman aku yang udah dikirimin sama teman-teman aku. Ini ada voice note dari teman aku, Adis. Kita dengerin. Karena bahasa itu menarik sih kalau menurut aku. Bahasa juga lebih mudah daripada jurusan yang lain. Di jurusan bahasa juga tak hanya belajar karya sastra, tetapi di jurusan bahasa kita dapat mempelajari aneka bahasa asing yang bisa menjadi modal untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Dan saat bekerja suatu saat nanti pun kita memerlukan bahasa. Di jurusan bahasa juga tidak memiliki saingan yang tidak terlalu banyak, dan kita dapat menunjukkan prestasi di jurusan bahasa dengan maksimal. Enggak sih, aku nggak pernah tuh merasa bimbang karena masuk jurusan bahasa. Toh bahasa juga punya keunggulannya sendiri dibanding jurusan IPA dan IPS. Anak bahasa itu jalinan pertemanannya lebih dari sekedar relasi teman, melainkan sudah menjadi keluarga. Lebih berani mengutarakan pendapat atau usul terhadap sekolah. Di setiap jam pelajaran pasti ada 1 atau 2 murid yang menjadi pencair suasana dalam belajar, hingga kelas menjadi menyenangkan atas candaannya. Anak bahasa itu pandai berfilosofi dan sastra. Di bahasa kita juga belajar bahasa Jepang dari dasarnya. Ada kata hiragana, ada katakana, kanji, romaji, dan kita juga dapat mengetahui pakaian Jepang, membuat origami, membuat makanan Jepang yaitu onigiri. Itu kan hal yang seru banget. Dan satu hal lagi yang paling penting, anak bahasa itu periang dan paling suka yang namanya jam kos. Ya, pada intinya bahasa itu lebih menyenangkan. Jurusan kami sering dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Kami masih merasa tidak mendapat perlakuan adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap jurusan lain. Padahal jurusan kami membahas lebih dalam mengenai bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kami sering dicap sebagai kelas yang bandel dan ramai. Kami sering dianggap remeh. Buat apa mau pindah jurusan? Aku sendiri nyaman dan senang ada di jurusan bahasa. Walaupun kami minoritas, tapi kami tetap kompak sama angkatan di atas kita. Bahkan kita udah kayak keluarga. Jadi gak pernah tuh aku punya pikiran buat pindah jurusan. Oke guys, jadi dari voice note teman aku ini kita bisa ambil kesimpulan emang benar banget anak bahasa itu relasinya itu bukan sekedar teman tapi lebih dari saudara, karena kita merasa minoritas menjaga banget solidaritas kita. Thank you Adis buat dapat kamu tentang anak bahasa dan pengalaman kamu, suka duka kamu menjadi anak bahasa sendiri. Thank you. Next, ini aku akan mendengarkan voice note dari teman aku, Winda. Mari kita dengarkan. Kenapa pilih jurusan bahasa? Ya karena saya tuh suka banget sama jurusan bahasa. Nggak tahu ya, dari MTS dulu itu saya tuh sudah berkeinginan untuk memilih jurusan bahasa daripada jurusan MIPA sama IPS. Tak kenapa kayak apa ya? Kayak pengen banget gitu dari dulu. Ternyata alhamdulillah sekarang saya berada di jurusan bahasa. Sempat bimbang nggak waktu mau pilih jurusan bahasa? Tidak, karena saya sudah berkomitmen dari dulu kalau masuk ke sekolah SMA saya harus milih jurusan bahasa. Harus, karena saya ingin masuk ke jurusan bahasa. Sukanya jadi anak bahasa apa? Sukanya itu ya, pelajarannya itu nggak terlalu ribet, banyak hitung-hitungannya. Ya meski di bahasa itu ada matematika, kan ada hitung-hitungannya, tapi itu nggak seribet sama jurusan MIPA. Kalau MIPA kan ada hitung-hitungannya, fisika, kimia, terus matematika itu ya. Kalau di bahasa ini alhamdulillah gak seperti MIPA, yaitu saya sukanya di jurusan bahasa. Terus di jurusan bahasa itu saya tuh bisa menguasai bahasa Jepang, Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia.
meski saya tinggal di Jawa ya, saya tuh masih belum pandai berbahasa Jawa ya. Jadi kalau masuk ke jurusan bahasa, saya tuh lebih paham gitu bahasa-bahasa Jawa, Indonesia, Jepang, dan Inggris. Saya ingin menguasai 4 bahasa tersebut karena saya ingin kalau ke luar negeri gitu kan ya, kan umumnya itu kan pakai bahasa Inggris. Nah, jadi itulah alasan saya masuk ke jurusan bahasa itu, karena ingin bisa berbahasa Inggris, ingin banget. Terus dukanya jadi anak bahasa apa? Dukanya itu ya, kalau saya tuh nggak ada dukanya, karena apa ya, jurusan bahasa itu menurut saya istimewa karena di sekolah itu cuma ada satu kelas bahasa. Yang lain itu ada MIPA, itu kelasnya itu ada 8. Kalau IPS ada 3. Nah, kalau bahasa itu satu, jadinya itu kan istimewa gitu. Jadi nggak ada dukanya menurut saya. Pernah kepikiran nggak buat pindah jurusan? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Thank you Winda buat pendapat kamu tentang jurusan bahasa. Oke, jadi ya itu tadi, di jurusan bahasa itu kita belajar banyak bahasa. Kamu bener-bener hebat banget, udah punya komitmen dari awal buat pilih jurusan bahasa. Good banget, pokoknya harus bertahan di jurusan ini, suka duka itu harus dilaluin bersama. Nah, ini benar-benar voice note terpanjang gitu loh. Thank you. Next, ini adalah voice note terakhir dari temen aku, Rizka. Mari kita dengarkan. Kenapa pilih jurusan bahasa? Jadi sebenarnya aku tuh nggak ada niatan buat masuk jurusan bahasa gitu. Soalnya kan pas SMP aku tahu di SMA itu jurusannya cuma IPA atau IPS aja. Dan apalagi aku tuh SMP sama SMA-nya itu beda gitu. Maksudnya tempat gimana ya? Pokoknya aku tuh pindahan gitu. Dan aku tuh punya temen, dia itu juga masuk ke jurusan bahasa. Jadi aku tanya-tanya ke dia tentang gimana sih jurusan bahasa itu, dan akhirnya aku ikut buat masuk ke jurusan bahasa. Dan yang kedua, sempet bimbang nggak waktu mau pilih jurusan bahasa. Awalnya iya, soalnya kan aku mikir kan kalau ntar milih kerja atau milih jurusan di kuliah itu kan pastinya agak susah sih, maksudnya kayak dikit banget gitu. Pasti awalnya aku mikir kalau anak bahasa ya nanti lingkungannya juga tentang sastra atau tentang bahasa lah pastinya. Tapi pas aku pikir itu ya ternyata juga anak bahasa itu kerjanya juga nggak selalu tentang sastra atau bahasa gitu. Sebenarnya banyak banget. Dan akhirnya aku nggak bimbang lagi. Dan yang ketiga, sukanya jadi anak bahasa itu apa? Sukanya sih bisa belajar bahasa-bahasa asing gitu, kayak Jepang, dan terus bisa ketemu orang dari Jepang. Pokoknya banyak banget sih sukanya. Dan yang keempat, dukanya jadi anak bahasa itu apa? Dukanya itu apa ya? Dukanya itu biasanya anak bahasa itu lebih dinilai sebelah mata gitu sama orang-orang daripada anak jurusan IPA atau IPS. Dan yang kelima, pernah kepikiran gak buat pindah jurusan? Awalnya iya, apalagi pas itu mamaku tuh juga nyuruh aku pindah jurusan gitu, soalnya biar gak susah ke depannya gitu. Tapi aku pikir-pikir, aku udah nyaman sama temen-temen di bahasa, jadinya aku milih buat tetap ada di jurusan bahasa. Yay, thank you Rizka. Jadi benar banget, sebelum kita memutuskan buat ke jurusan itu, kita harus banyak-banyak cari tahu informasi dan kayak tanya-tanya jurusan ini tuh kayak gimana, terus kedepannya itu kayak gimana, nanti kuliahnya itu bisa ambil apa, dan itu kayak bener-bener harus dipikirin secara matang karena itu menyangkut masa depan kita gitu loh. Dan buat
Rizka tadi sempat disuruhkan sama mamanya buat pindah ke jurusan lain, tapi dia mau bertahan di jurusan ini. Pasti semuanya orang tua pengen anaknya masa depannya tuh baik, kedepannya tuh baik, jangan sampai salah jurusan. Tapi kita nggak bisa memaksakan harus masuk ke jurusan ini, harus banget, harus jadi ini, harus banget. Karena semua orang pasti punya kemampuannya sendiri-sendiri ada di mana, pasti punya minatnya sendiri ada di mana. Jadi itu bukan suatu hal yang harus dipaksakan. Oke, thank you so much buat teman-teman aku yang udah membantu menyuarakan pendapatnya, pengalamannya, suka dukanya jadi anak bahasa. Setelah mendengarkan, baca banyak pendapat tentang teman-teman aku akan menyuarakan pendapat aku sendiri tentang suka duka aku jadi anak bahasa. Oke, dari dukanya dulu deh ya. Kadang kita itu dipandang rendah karena kita kelasnya itu cuma satu, kayak gak punya temen yang sejurusan gitu loh dari kelas lain. Persepsi orang kalau anak bahasa itu anak buangan, anak bahasa itu anak buangan yang gak keterima di IPA, yang gak keterima di PS. No, hampir semua anak bahasa itu pilih jurusan ini tuh karena emang minat mereka ada di situ. Dan setelah berbicara tentang dukanya, kita berbicara tentang sukanya. Yang pertama yaitu kita belajar bahasa baru, yaitu bahasa Jepang. Jadi kayak kita benar-benar belajar bahasa Jepang, benar-benar baru gitu loh, dan itu seru banget. Yang kedua yaitu ketemu guru asli Jepang. Yang ketiga yaitu kita belajar budaya Jepang. Kita nggak hanya belajar bahasanya aja, kita belajar budayanya juga. Waktu itu kita belajar pakai yukata, juga diajarin bikin onigiri versi Indonesia. Yang keempat yaitu kelasnya cuma satu. Kenapa kelasnya cuma satu menjadi suka aku? Karena ini kayak merupakan kebanggaan tersendiri gitu loh. Dan kelas cuma satu ini menjadi poin plus buat anak-anak bahasa karena saingannya nggak banyak, cuma satu kelas, baik itu per kelas maupun paralel, jadi kayak nggak berat-berat amat gitu saingannya. Oke guys, sebagai penutup aku mau kasih saran buat kalian. Di sini kita sama-sama belajar ya. Semua jurusan itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua anak itu bisa berprestasi sesuai jurusan mereka. Jadi kita semua pasti bisa berprestasi kalau misalnya kita ada usaha dan kemauan. Oke guys, mungkin segitu dulu. Aku udah capek banget ini buat ngomong. Jadi ya itu tadi, kalian harus pikirin mateng-mateng buat mau masuk ke jurusan apa, buat adik-adik yang mau SMA ini ya, karena ini bersangkutan dengan masa depan kita semua guys. Jangan pernah yang namanya ikut-ikutan temen. Kalian yang menjalani semua ini, kalian yang ngerasain semua ini, kalian yang melewati semua ini, bukan orang lain yang menjalani ini. Jadi kalian nggak perlu mau dikontrol. Kalian ngerasa kalian mampunya di sini, ya udah kalian pilih aja itu. Kalian ngerasa ini berat buat aku, ya udah tinggalin aja, jangan dipaksain, jangan dilakuin gitu loh. Karena masa depan kalian sendiri yang nentuin, bukan orang lain. So yeah. Oke guys, thank you so much udah nonton video ini sampai habis. Semoga apa yang aku sampaikan, semoga yang kita sharing hari ini itu bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang belum like, jangan lupa buat like video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dan hidupin loncengnya. Share video ini ke teman-teman kalian atau ke adik-adik kalian yang mau masuk SMA. Apabila kalian ada saran, kritik, atau pertanyaan, kalian boleh komen di comment section below. Yeah guys, thank you so much for watching this video. I'll see you on the next video. Bye!